sang penyelamat Cina. Di tengah kekacauan dan tragedi yang dipicu oleh kebijakan Mao, ada satu sosok pemimpin yang menyelamatkan ribuan nyawa dan menavigasi Cina melalui masa-masa paling gelap. Zhou Enlai lahir pada tahun 1898 di Jiangsu, dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Ia menempuh studi di Jepang, lalu Prancis, dan saat banyak anak muda Cina bermimpi jadi insinyur atau pedagang, Zhou justru tertarik pada satu hal, revolusi. Di Eropa, ia bergabung dengan komunitas pelajar revolusioner bersama Deng Xiaoping dan tokoh-tokoh muda lainnya yang nantinya akan mengguncang Cina. Disinilah Zhou menyerap ide-ide sosialisme dan mulai merancang masa depan bangsanya, bukan lewat senjata, tapi lewat diplomasi dan strategi. Zhou bukan tipe pemimpin yang keras kepala. Ia tahu kapan harus bicara, dan lebih penting, tahu kapan harus diam. Gaya kepemimpinannya yang bijak dan tenang membuat Mao Zedong, sang pemimpin besar, melihatnya sebagai sosok tak tergantikan. Maka, saat Republik Rakyat Tiongkok berdiri, Zhou ditunjuk sebagai Perdana Menteri, sekaligus tangan kanan Mao. Sebagai tangan kanan Mao, Zhou Enlai seringkali menjadi penyeimbang. Ketika Mao meluncurkan Great Leap Forward, sebuah kebijakan ambisius yang malah membawa kelaparan dan kehancuran, Zhou tak tinggal diam. Diam-diam, ia berusaha memperbaiki kerusakan, menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Bahkan meminta Mao untuk memanggil kembali Deng Xiaoping dari pengasingan demi membangun kembali negara. Ia juga menjadi pelindung diam-diam bagi banyak ilmuwan dan dokter yang dituduh anti-revolusioner. Ketika orang-orang dibungkam, Zhou memilih berdiplomasi. Ketika banyak yang dibuang atau dibunuh karena politik, Zhou justru jadi pelindung mereka, meski tahu satu langkah salah bisa mengakhiri karir dan nyawanya sendiri. Namun, Zhou juga dikenal karena kesetiaannya. Meski tak selalu sejalan dengan Mao, ia tetap berdiri di sampingnya, demi satu hal, menjaga stabilitas China. Ketika Zhou Enlai wafat tahun 1976, jutaan rakyat Cina menangis. Mereka kehilangan satu-satunya pemimpin yang mereka percaya. Tapi pemerintah saat itu, yang masih di bawah bayang-bayang Mao, menahan penghormatan besar. Tak ada upacara megah, tak ada parade duka, hanya kesedihan yang dipendam dalam hati. Namun duka itu tak hanya berhenti di hati. Duka itu berubah menjadi amarah. Dan amarah itu meledak di Tiananmen. Rakyat turun ke jalan, bukan sekadar berduka atas Zhou, tapi karena mereka kehilangan harapan. Mereka menuntut kebebasan, keadilan, dan perubahan. Tapi jawaban dari negara adalah kekerasan. Tragedi Tiananmen menjadi simbol retaknya hubungan antara pemerintah yang otoriter dan rakyat. Rakyat yang ingin jadi pengingat bahwa yang sebenarnya terpenting yaitu suara rakyat, bukan kepentingan politik sesaat. Zhou Enlai, dalam segala keterbatasannya, adalah jembatan. Ia menjaga agar Cina tidak runtuh saat badai datang. Bukan sempurna, tapi nyata. Bagaimana menurutmu? Apakah Zhou Enlai adalah sosok pahlawan yang layak dikenang atau tidak? Guru ekonomi Cina Deng Xiaoping, pemimpin besar Tiongkok, menjalani perjalanan panjang dalam memimpin negara Tiongkok menuju kebangkitan ekonomi. Namun, ada satu momen yang tak bisa dilupakan, pertemuannya dengan Lee Kuan Yew, pemimpin Singapura yang dikenal sebagai guru ekonomi China. Bagi Xiaoping, kunjungan ke Singapura bukan hanya tentang geopolitik, melainkan juga tentang belajar dari keberhasilan luar biasa Singapura yang dipimpin Lee. Pada tahun 1978, Xiaoping berkunjung ke Singapura, sebuah negara kecil yang sebelumnya dianggap sebagai anjing penjilat kekuatan barat oleh media Tiongkok. Namun, di balik stigma tersebut, Singapura telah menunjukkan bagaimana sebuah negara kecil bisa berkembang pesat. Dengan populasi yang hampir 75% etnis Tionghoa, Lee Kuan Yew telah memimpin negara ini menuju kemakmuran dan keteraturan yang menginspirasi Xiaoping. Dalam diskusi mereka, Lee dengan tegas mengatakan bahwa rakyat Singapura, yang dulunya petani miskin dari Guangdong dan Fujian, mampu membangun negara yang jauh lebih maju. Apa yang Singapura lakukan, Tiongkok pasti bisa lebih baik. Ujar Lee pada Xiaoping, membuka mata sang pemimpin Tiongkok akan potensi besar di negaranya. Dan Xiaoping sangat menghargai Lee Kuan Yew. Bahkan, ia mengakui bahwa jika Singapura bisa melakukannya, Tiongkok pun bisa. Meski Tiongkok jauh lebih besar dan lebih kompleks, Lee memberi pelajaran penting tentang keteraturan, manajemen, dan cara memanfaatkan kapitalisme untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.
Li bukan hanya pemimpin yang cerdas, tetapi juga seorang visioner yang mempengaruhi pemikiran Xiaoping dalam merancang reformasi besar yang mengubah wajah ekonomi Tiongkok. Hubungan mereka tidak berhenti di kunjungan 1978. Lee Kuan Yew menjadi sosok yang dihormati di Tiongkok, dan banyak pemimpin Tiongkok termasuk Xi Jinping menyebutnya sebagai pemimpin paling visioner. Bahkan, setelah pertemuan itu, Xiaoping memimpin serangkaian reformasi yang membuka Tiongkok untuk investasi asing, menciptakan zona ekonomi khusus, dan mengangkat ekonomi Tiongkok menuju statusnya sebagai kekuatan global. Pada tahun 1992, Xiaoping bahkan menginstruksikan pejabat Tiongkok untuk belajar dari Singapura, mengatakan bahwa Singapura adalah contoh masyarakat yang teratur dan makmur, dan Tiongkok harus mencapainya. Lee Kuan Yew menjadi simbol kesuksesan yang sangat dihargai, bukan hanya di Singapura, tetapi juga di Tiongkok. Lee Kuan Yew adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah modern Tiongkok. Menurutmu, jika tidak ada Lee Kuan Yew, apakah Tiongkok akan tetap berhasil secepat ini? Jenius ekonomi Cina, Deng Xiaoping lahir di Sichuan, tahun 1904. Di tengah runtuhnya dinasti Qing dan kekacauan nasional, ia tumbuh melihat Tiongkok miskin, dipermalukan, dan kehilangan harapan. Di usia 15 tahun, Xiaoping berlayar ke Prancis, lalu ke Uni Soviet, bukan untuk mencari dogma, tetapi untuk menyerap ilmu modern. Saat teman-temannya sibuk menghafal ideologi, Xiaoping belajar satu kebenaran sederhana, yang menyelamatkan negara bukan teori, tapi hasil nyata. Kembali ke Tiongkok, Deng Xiaoping menjadi bintang di lingkaran kekuasaan. Bersama Mao Zedong, ia ikut membangun Republik Rakyat Tiongkok. Tapi saat Xiaoping melihat rakyat kelaparan akibat eksperimen brutal Mao, ia berani berkata, "Membangun negeri butuh kenyang, bukan sekadar ideologi." Kalimat ini membawanya ke neraka. Dicopot, dicap pengkhianat, dibuang ke desa terpencil. Disuruh bekerja kasar, seperti orang tak berarti. Namun Xiaoping bukan tipe yang menyerah. Saat Mao wafat pada 1976, Tiongkok hancur, ekonomi lumpuh, rakyat sengsara. Saat itulah Xiaoping bergerak. Tanpa jabatan presiden, tanpa menjadi sekjen, ia merebut kekuasaan yang sesungguhnya. Kekuasaan untuk mengubah masa depan. Bukan dengan senjata, tapi dengan ide sederhana. Tidak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Xiaoping membongkar benteng komunisme dari dalam. Ia membuka pintu Tiongkok kepada dunia, mendirikan zona ekonomi khusus seperti Shenzhen, mengundang modal asing, memberikan petani hak berproduksi lebih bebas. Tak berhenti di situ, Deng Xiaoping meluncurkan program besar, mengirim ribuan anak-anak muda ke Amerika, Eropa, Jepang. Mereka diperintahkan belajar teknologi, bisnis, dan sains, lalu pulang membangun Tiongkok. Xiaoping tahu, mengalah sebentar, membangun perlahan, lalu menyalip di tikungan. Dan hasilnya, ekonomi yang dulu sekarat melonjak hampir 10% per tahun. Lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan. Hari ini, dunia menyaksikan sebuah negara yang dulu dilecehkan, kini berdiri sebagai raksasa baru. Tanpa Xiaoping, mungkin hari ini tidak ada Shenzhen, tidak ada Alibaba, tidak ada Tiongkok sebagai kekuatan super global. Dia tidak membangun Tiongkok dengan pidato kosong, melainkan dengan strategi sunyi yang mematikan. Deng Xiaoping mungkin tidak sepopuler Mao atau Xi, tapi dialah arsitek diam-diam yang membuktikan kepada dunia. Satu ide bisa lebih kuat daripada 1 juta tentara. Kalau kamu hidup di masa itu, apakah kamu berani melawan arus? Kenapa dunia sangat butuh Cina? Padahal dulu lebih miskin dari Indonesia. Pernah mikir nggak? Kenapa hampir semua barang di rumah kamu, dari charger, baju, sampai sendok garpu, tulisannya Made in China. Bahkan harganya bisa lebih murah dari bikin di negara sendiri. Tapi tahukah kamu, di tahun 1980, China sebenarnya jauh lebih miskin dari Indonesia. PDB per kapitanya cuma $194, sementara Indonesia sudah $530. Artinya, rata-rata orang Indonesia hampir 3 kali lebih kaya dari orang Cina saat itu. Tapi semuanya berubah sejak muncul sosok bernama Deng Xiaoping, pemimpin Cina yang visioner. Xiaoping tahu negaranya miskin, tapi dia juga tahu Cina punya satu modal utama,
ratusan juta tenaga kerja murah yang siap kerja keras. Lalu di awal 1980-an, Xiaoping buka keran ekonomi Cina ke dunia luar. Dia bilang, daripada semua diatur negara, lebih baik biarkan modal asing masuk. Kita sediakan buruh murah, mereka bawa pabrik dan sama-sama untung. Alhasil, perusahaan barat langsung berdatangan. Mulai dari Nike, Apple, Dell, hingga Samsung, semua pindahkan produksi ke Cina. Tapi sukses Cina nggak cuma soal buruh murah. Ada kombinasi faktor yang bikin mereka tak tergantikan. Buruh rela kerja 12 jam sehari tanpa banyak demo. Rantai pasok super lengkap, bahan mentah, mesin, logistik, semua dalam satu kawasan industri. Infrastruktur canggih, pelabuhan, kereta cepat, jalan tol, terintegrasi dengan sistem produksi. Produksi massal cepat dan presisi. Regulasi mudah, tanpa istilah putra daerah atau pungli yang menghambat investor. Dan yang paling penting, semua satu arah dengan pemerintah. Hasilnya, sekarang dunia, termasuk Amerika, sangat bergantung pada pabrik-pabrik di Cina. Tapi, Amerika mulai sadar, mereka mulai panik. Sekarang mereka coba lepas dari ketergantungan itu. Naikkan tarif tinggi, boikot produk Cina, bahkan relokasi pabrik ke India, Vietnam, Meksiko. Tapi masalahnya, rantai pasok Cina udah terlalu dalam, terlalu efisien untuk ditinggalkan. Pertanyaannya, negara mana yang benar-benar bisa gantikan posisi Cina sebagai pabrik dunia? Apakah India, Vietnam, Meksiko, atau bahkan Indonesia?